Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 Oktober 2025. Kita mengawali bulan Oktober, bulan penuh syukur, bulan penuh sukacita buat kita. Hari ini kita merayakan peringatan komplit. Pertama, kita mau membuka bulan Rosario. Yang kedua, hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja, juga pelindung misi. Teresia dari Lisieux juga dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau The Little Flower of Jesus. Teresia lahir di Prancis 2 Januari tahun 1873. Orang tuanya bernama Marie Azélie Guérin dan bapaknya bernama Louis Martin. Pasutri ini dikaruniai 9 orang anak, 9 orang. Tetapi hanya 5 yang bertahan hidup hingga dewasa. Istimewanya, 5 bersaudara ini semuanya putri dan semuanya menjadi biarawati. Wah, salut. Ketika Teresia berumur 9 tahun, kakaknya yang bernama Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux. Teresia juga ingin masuk ke biara itu, namun ditolak karena usianya yang terlalu muda. Ketika berusia 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Teresia memperkenalkan sebuah jalan kecil yang disebutnya jalan cinta. Ia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati dan ia terkena penyakit tuberkulosis TB dan meninggal pada 30 September tahun 1897 di usia 24 tahun. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaanmu kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak ini seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali rasanya melihat anak-anak yang pada rajin ke gereja. Biasanya saat perarakan pulang menuju sakristi, mereka akan segera menghampiri dan tos sama saya. Bahkan ada anak yang gak mau pulang sebelum tos dahulu sama Romo. Mereka kadang memeluk saya dengan penuh kasih. Dan sungguh saya merasakan kehadiran Tuhan dalam diri anak-anak yang polos, lucu, dan lugu ini. Beda ya dengan orang dewasa. Kadang orang dewasa itu pulang gereja maunya cepet-cepet pulangnya. Kalau bisa lewat pintu yang lain supaya tidak terjebak macet dengan orang-orang yang mau salaman sama Romo. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berfirman, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Mengapa pengalaman pertobatan disejajarkan dengan menjadi seperti anak kecil? Pertama, sebagaimana seorang anak kecil mengandalkan diri pada orang tuanya, demikian pula orang yang mau bertobat, kita mau hanya mengandalkan Allah saja dalam hidup. Kedua, anak kecil itu selalu ingat loh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya pernah janjiin anak kecil mau berikan bingkisan, tiap minggu ditagih. Romo, mana bingkisannya, Romo? Anak-anak itu selalu ingat apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian juga dengan orang-orang yang mau bertobat. Ia mau selalu berpegang pada janji-janji Allah. Dan yang ketiga, keutamaan seorang anak kecil adalah polos, terbuka, dan tidak menyimpan dendam, juga rendah hati. Maka hendaknya keutamaan orang yang bertobat juga menjadi sama seperti pribadi anak kecil yang polos, rendah hati, lugu, dan tidak mendendam. Bacaan yang hari ini kita renungkan ketika kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Di usianya yang masih belia, Teresia Lisieux sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Inilah jalan pertobatan, inilah jalan kekudusan yang dipilih, yang dihidupi oleh Teresia Lisieux. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bertobat dan menjadi seperti anak kecil bukan berarti beriman kekanak-kanakan. Kita diajak untuk mengalami pertobatan sejati seperti anak kecil yang tulus hati dan senantiasa mau mengandalkan Allah. Teresia Lisieux merupakan contoh teladan pribadi yang tulus hati dan senantiasa mau mengandalkan Allah dalam hidupnya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.